Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada belajar OSN Fisika pada chapter 12, pertemuan ke-12. Kita masih membahas soal-soal pada gerak dua dimensi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar pada OSN Fisika untuk gerak dua dimensi. Kita lihat pada soal nomor 1. Sebuah tang bergerak horizontal dengan kecepatan V1 relatif terhadap pengamat yang diam. Kemudian tank tersebut menembakkan peluru dengan kecepatan V2 relatif terhadap tank, ya, dengan sudut theta terhadap arah V1. Ya. Maka hubungannya adalah V2 sama dengan V1 akar 2. Ya. Jadi relatif terhadap tank, ya, maka besarnya sebanding dengan akar 2 dari V1 relatif terhadap pengamat yang diam. Ini gambar yang diinginkan. Maka target yang ada adalah setinggi H. Ini, ya. Kemudian jarak penembakannya adalah X. Pada saat tank menembakkan peluru, sebuah target yang terletak pada jarak mendatar X di depannya jatuh bebas dari ketinggian H. Diukur dari posisi peluru mula-mula. Ini, ya. Jika peluru mengenai target, hitunglah perbandingan H dibagi dengan X, nyatakan dengan theta. Yang ini, ya. Maka dengan demikian kita lihat ini keseluruhan keterangan, ya, yang bisa kita peroleh. V1 kecepatan tank terhadap pengamat diam. V2 kecepatan peluru relatif terhadap tank besarnya V1 akar 2. V aksen 2 kecepatan peluru relatif terhadap tanah. Maka dengan demikian inilah yang diinginkan, ya. Ya. Dari gambar ini, ya, kita perlukan seperti ini, ya. V1 searah dengan V1 cos theta. Karena dia searah dengan sumbu X V1-nya, ya. Ya, jadi tanknya bergerak searah sumbu X, maka searah dengan sumbu dengan V2 cos theta. Ya, yang searah dengan sumbu Y V2 sin theta. Maka dengan demikian, ya, perbandingan H dibagi dengan X berapa? Kita lanjutkan. Maka dengan demikian kita perlihatkan kembali gambarnya, ya. Kita ambil keterangannya lagi seperti tadi, ya. V aksen 2 peluru relatif terhadap tanah, V2 peluru relatif terhadap tank, V1-nya kecepatan tank relatif terhadap pengamat yang diam. Kecepatan peluru relatif terhadap tanah, ya. Maka dengan ini V aksennya, V aksen 2 kan itu. Pada sumbu X, V aksen 2X, ya. Ini V1 ditambah dengan V2 cos theta, ya. Karena ini jumlahnya, ya. Jumlah yang diambil dari sini. Jadi V aksen 2 merupakan jumlah kecepatan V1 ditambah dengan V2 searah sumbik, maka V2 cos theta. V2-nya V1 akar 2, maka V aksen 2X, ya, itu sama dengan V1 ditambah V1 akar 2 cos theta. Sehingga V1 perkalian dari 1 ditambah akar 2 cos theta. Ini yang searah dengan sumbu X-nya. Kemudian yang searah pada sumbu Y, V aksen 2Y sama dengan V2 sin theta ini, ya. Nah, maka dengan demikian V aksen 2Y sama dengan V1 akar 2 sin theta.
Jadi semuanya memiliki besaran V1 ya. Maka dengan demikian persamaan posisi peluru ya. Arah sumbu X, maka XP pada peluru ya itu sama saja yang diambil di sini ya. Maka sama dengan V2 aksen X dikalikan dengan T. Maka dengan demikian jarak peluru sama dengan ya ini. Perkalian V1 ditambah V1 perkalian V1 ditambah V1 akar 2 cos theta dikalikan dengan T. Ya, ini yang searah dengan sumbu X posisinya. Terhadap sumbu Y, maka tinggi pelurunya sama dengan V2, V aksen 2Y kali T dikurangi dengan setengah GT dikuadratkan. Ini adalah pada masing-masing posisinya ya, maka diganti ya, yang ini ya. V aksen 2Y adalah V1 akar 2 sin theta dimasukkan ke sini. Maka V1 akar 2 sin theta kali T dikurangi setengah GT di kuadrat, CT kuadrat. Maka ini adalah masing-masing posisi terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Kita lanjutkan ya. X pada peluru sudah ketemu, ini persamaannya tadi. Tinggi peluru inilah persamaannya sudah ketemu, maka dengan demikian posisi target pada sumbu X dan sumbu Y. Maka posisi targetnya XT-nya harus sama dengan X. Maka peluru tadi pada waktu dia tanknya pada waktu melepas peluru itu pada jarak X. Tingginya adalah H tadi ya. Maka dengan demikian target peluru pada arah vertikal adalah H dikurangi setengah GT kuadrat. Maka dengan demikian peluru mengenai target ketika posisi peluru dengan waktu yang sama. Maka ini ya pada peluru ya ini jarak peluru sebelum dilakukan targetnya adalah X, maka X sama dengan XP. Jadi keempat persamaan ini X mendatar, yang mendatar sama dengan mendatar, yang vertikal sama dengan vertikal. Maka ya sama saja XP sama dengan XT pada targetnya ya. Maka dengan demikian X sama dengan ya perkalian dari V1 ditambah V1 akar 2 cos theta dikalikan dengan T. X dengan X, Y dengan Y. Maka dengan demikian YP-nya sama dengan Y targetnya. Maka ya H dikurangi setengah GT kuadrat dikurangi V1 akar 2 sin theta dikalikan T dikurangi setengah GT di GT kuadrat. Ini adalah persamaan pada target dengan pelurunya. Maka dengan demikian target pada pelurunya untuk mencapai targetnya yang diinginkan ya. Maka dengan demikian ya ini negatif, ini negatif, maka sama saja dikurangi menjadi 0 sehingga persamaannya H itu sama dengan V1 akar 2 sin theta dikalikan dengan T. Ya, negatif setengah GT kuadrat, negatif setengah GT kuadrat hasilnya 0, ini hasilnya. Maka dengan demikian ya kita lihat X-nya sudah ada di sini ya. H-nya juga sudah ada. Maka H dibanding dengan X sama dengan berapa? Maka H dibanding dengan X sama dengan V1 akar 2 sin theta dikalikan T dibagi perkalian dari V1 ditambah V1 akar 2 cos theta dikalikan dengan T. T dibagi T1. Maka dengan demikian ya ini sama saja V1 ini. V1T dibagi V1T1 maka tinggal akar 2 sin theta dibagi 1 ditambah akar 2 cos theta. Ya, ini yang kita inginkan. Jadi ya setelah kita menemukan jarak peluru ya, jarak peluru pada sumbu X dan pada sumbu Y, target yang ditentukan adalah tanknya mulai melepaskan peluru sampai jarak X ya. Tingginya adalah H kan itu. H adalah mulai
pada waktu batunya targetnya dilepaskan, kan itu. Jadi dengan demikian P dengan T, YP dengan YT, maka masing-masing menghasilkan X sama dengan V1 ditambah V1 akar 2 cos theta, semuanya dikalikan dengan T, maka pada sumbu Y, searah sumbu Y adalah negatif setengah GT kuadrat, ini negatif setengah GT kuadrat, hasilnya adalah 0, tinggal V1 akar 2 sin theta kali T. Inilah keseluruhan hasil yang diinginkan. Ya. Bisa dipahami ya? Nah, jadi merupakan bentuk perbandingan terhadap peluru dan terhadap target pada X, kemudian tinggi peluru dengan tinggi target yang diinginkan, maka menemukan perbandingannya H dibagi dengan X sama dengan akar 2 sin theta dibagi dengan 1 ditambah akar 2 cos theta. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Seseorang sedang berdiri di atas tangga memegang sebuah ember. Orang tersebut menjatuhkan ember dari keadaan diam pada ketinggian H1 di atas tanah. Ini ya. Ini H1 di atas tanah. Kemudian orang kedua berdiri pada jarak S2. Ini jarak S2 ya. Jarak S2 dari ember. Ini adalah H1 di sini titiknya, ini adalah S2. Dari ember kemudian melemparkan bola tepat saat ember dijatuhkan. Jadi sama-sama melempar, sama-sama menjatuhkan. Orang tersebut melempar bola dari ketinggian H2 ini ya, di atas tanah ya. Ya. Dengan kecepatan V0 membentuk sudut theta, ini melemparnya membentuk sudut theta terhadap horizontal. Abaikan gesekan udara ya. Tentukan besar sudut theta 0 agar bola membentur ember di udara sebagai fungsi H1, H2 dan S2. Yang B, tentukan tinggi bola membentur ember di atas tanah sebagai fungsi waktu, sebagai fungsi kecepatan awal bola dan besaran H1, H2 dan S2. Kita bahas bersama-sama ya. Maka pertanyaan yang pertama, theta 0-nya berapa terhadap H1, H2 dan S2, theta 0-nya berapa? Fungsi theta 0 H1, H2 dengan S2. Maka theta 0-nya sama dengan berapa? Kemudian pertanyaan B, berapakah Y1-nya ya? Merupakan fungsi H1, H2, S2, maka Y1-nya sama dengan berapa? Kita hitung satu persatu ya. Titik acuan bola, titik acuan dengan posisi orang yang melempar bola ya. Maka dengan demikian pada posisi awal embernya ya, posisi awal ember itu sama saja X1 sama dengan S, Y1 sama dengan H1. Nah, itu. Maka dengan demikian X1 sama dengan S, Y1 sama dengan H1-nya, maka H1-nya dikurangi dengan setengah GT dikuadratkan. Karena embernya jatuh bebas, maka dikurangi setengah GT dikuadratkan. Ini adalah pada ember ya. Titik acuan pada bola mula-mula ya. X2-nya, jarak X2-nya adalah 0. Itu. Maka Y2 sama dengan H2. Hampir sama cara menyelesaikannya, maka X2 sama dengan V0 cos theta dikalikan dengan T. Ini adalah persamaan biasa pada jarak mendatar kan itu. Kemudian Y2, nah, ya Y2 itu sama dengan siapa? H2 V0 sin theta dikalikan T. Karena ini adalah bola dilempar dengan sudut elevasinya. Maka V0 sin theta kali T dikurangi setengah GT dikuadratkan. Ini adalah persamaan gerak parabola dengan ketinggian penambahan ketinggian H2. Maka dengan demikian kita ambil X1 dengan X2 ya. Y1 sama dengan Y2. Maka dengan demikian syarat pertumbukan adalah X1 sama dengan X2. Maka S sama dengan V0 cos theta dikalikan T.
Sehingga T-nya sama dengan S dibagi dengan fenol cos theta. Jadi X1 sama dengan X2 menemukan T sama dengan S dibagi dengan fenol cos theta. Sekarang pada Y1 dengan Y2. Maka H1 ya kita ambil ya. Y1 sama dengan Y2 sama dengan Y2, maka H1 harus dikurangi H2 ya. Maka ini adalah negatif setengah GT kuadrat, ini negatif setengah GT kuadrat. Maka kalau dijumlah kalau dikurangi menjadi 0, sehingga H1 dikurangi H2 sama dengan fenol sin theta dikalikan dengan T. T-nya sudah ada, kan itu ya. Maka dengan demikian H1 dikurangi H2 fenol sin theta dikalikan dengan S dibagi fenol ya, dibagi fenol cos theta ya. Maka sin theta dibagi dengan cos theta menjadi tangen theta, fenol dibagi fenol 1, maka H1 dikurangi H2 sama dengan S tangen theta. Maka dengan demikian tangen tetanya adalah H1 dikurangi H2 dibagi dengan S. Jadi S2 sama dengan S, kan itu. Ya. Maka dengan demikian ini adalah bentuk sudutnya, sisi vertikal dibagi dengan sisi mendatar. Ya. Maka dengan demikian tetanya adalah arkes tangen ya, dari H1 dikurangi H2 dibagi dengan S. Inilah pada soal nomor A. Kita lanjutkan pada soal nomor B. Berapakah Y1? Y1 tadi rumusnya sama dengan H1 dikurangi setengah GT dikuadratkan. Maka kedua persamaan dikuadratkan. S sama dengan fenol cos theta T ya, dikuadratkan. Maka fenol kuadrat cos kuadrat theta dikalikan dengan T kuadrat. Kemudian H1 dikurangi H2 sama dengan fenol sin theta dikalikan T dikuadratkan. Maka H1 dikurangi H2 dikuadratkan sama dengan fenol kuadrat sin kuadrat theta dikalikan dengan T kuadrat. Kemudian yang ini faktornya harus dilakukan dengan cara penjumlahan ya. Maka ini persamaan yang kita cari ya. Y1 sama dengan H1 dikurangi setengah GT kuadrat. Maka dengan demikian aturannya karena sini sudah ada sin kuadrat, di sini ada cos kuadrat, maka sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Sehingga ya, maka kalau ini dijumlahkan dua persamaan ini, maka menjadi S kuadrat ditambah perkalian H1 dikurangi H2 dikuadratkan sama dengan fenol kuadrat T kuadrat perkalian dari sin kuadrat theta ditambah dengan cos kuadrat theta sama dengan 1. Maka dengan demikian S kuadrat ditambah perkalian H1 dikurangi H2 dikuadratkan sama dengan fenol kuadrat dikalikan dengan T dikuadratkan. Maka dengan demikian ya, T-nya maka ini dibagi dengan fenol kuadrat kemudian diakar. Maka menjadi S kuadrat ditambah perkalian H1 dikurangi H2 dikuadratkan dibagi fenol kuadrat diakar semuanya. Kan itu. Maka dengan demikian inilah waktu yang dibutuhkan ya, setelah keduanya bergabung antara X yang diambil pada bola dan pada ember. Ini adalah Y pada bola dan pada embernya. Kan itu. Maka dengan demikian kita masukkan ke persamaan Y1-nya. Maka Y1 sama dengan H1 dikurangi setengah GT GT kuadrat. Maka ya, T-nya kita ganti menjadi ini. Karena ini T sama dengan akar S kuadrat ditambah perkalian H1 dikurangi H2 dikuadratkan dibagi fenol kuadrat. Maka kalau T kuadrat adalah sama saja tetap S kuadrat ditambah
perkalian H1 dikurangi dengan H2 kuadrat dibagi dengan 2 ini setengahnya ya, maka digabungkan 2V0 dikuadratkan. Inilah persamaan yang diinginkan. Fungsinya S2 sama dengan S kan itu ya. Maka dengan demikian inilah yang kita inginkan pada soal nomor 2 dan keseluruhannya soal nomor 1 dan nomor 2. Semoga kita menemukan kesimpulan-kesimpulan untuk cepat menyelesaikan persoalan-persoalan pada gerak 2 dimensi. Selalu semangat belajar. Karena semakin banyak kita mengerjakan fisika, semakin mudah kita mengetahui rahasianya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.